Mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sahibil ghurril muhajjalin amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita buka tema hari ini dari awal dengan pelajaran nahwu ya. Saya memegang dua materi, nahwu sama shorof. Untuk pertama kali ini, yang pertama kita nahwu dulu. Ulama syair mengatakan dalam bukunya, "Wan-nahwu awla awalan ayyu'lama idzil kalami dunahu la yufhama." Ilmu nahwu tersebut yang harus pertama kali dipelajari. Apa tujuannya dalam syair tersebut? Wan-nahwu aula awalan ayyu'lama, ilmu nahwu tersebut yang harus dipelajari pertama idzil kalami, apabila kita bicara. Dunahu, tanpa ilmu nahwu tersebut la yufhama, enggak bakal mengerti, enggak bakal faham. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa belajar nahwu tersebut kunci utama untuk kita bisa bicara bahasa Arab, kita memaknai kitab, kita bermuhadasah, semua kuncinya ada di nahwu. Baik, selanjutnya masuk pada materi yang pertama. Di nahwu tersebut yang dibahas hanya satu saja. Yang dibahas satu, yaitu al-kalam. Al-kalam. Al-kalam tersebut terbagi menjadi, kalam itu apa maknanya? Kalam tersebut pembicaraan, ya. Pembicaraan. Jadi yang dibahas ini saja, sampai kitab-kitab yang lain ke atas itu pembicaraan saja. Kalam tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, lafadz. Yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, wadha. Apabila ingin disempurnakan pembicaraannya, maka harus memenuhi yang 4 tersebut. Yang pertama, lafadznya ada. Lafadznya juga ada. Yang kedua, murakkab, tersusun, kalimatnya tersusun. Jadi tidak seperti kita bicara terpotong-potong, yang dikatakan murakkab tersebut dimengerti, tersusun kalimatnya. Yang kedua, mufid, memberikan faidah, memberi faidah. Artinya kita bicara tersebut bermaksud dengan kita melontarkan kata-kata tersebut dengan sadar bahwa apa yang disampaikan itu disesuaikan dengan hati. Itu mufid. Wadha bil wad'il arabiyyah, sesuai dengan bahasa Arab. Lafadz, apa yang dikatakan lafadz? Ma afada faidatan yahsunu sukut anil mutakallimi was-sami'i. Lafadz tersebut ma afada faidatan, dalam kitabnya ma afada faidatan. Di sini apa yang dikatakan lafadz? Huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah ka zaidin suratan. Maaf tadi. Yang pertama yang dikatakan lafadz huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang keluar dari mulutnya orang tersebut berbentuk huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang dikatakan lafadz yang pertama. Yang kedua, murakkab, ma tarakkabu
min kalimataini fa aksara. Sesuatu kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat. Contohnya di sini qama Zaidun misalnya. Qama sudah berdiri Zaidun, siapa Zaid? Zaid sudah berdiri. Itu menunjukkan bahwa lebih dari dua kalimat. Itu yang dikatakan murakkab. Yang ketiga mufid, ma afada faidatan yahsunus sukutu anil mutakallimi wassami'i alaiha ka qama Zaidun wa Zaidun qaimun fa in kulla ma afada faidatan yahsunus sukutu anil mutakallimi wassami'i alaiha, kalimat yang memberikan makna, memberikan faedah atas apa yang disampaikan, lalu yang mendengar juga mengerti dengan apa yang disampaikan. Itu yang dikatakan mufid. Saya bicara misalnya, ana azhabu ilal masjidi lis-sholatil furudi jama'atan. Misalnya, saya akan pergi ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah, untuk sholat fardu berjamaah. Itu sudah memberikan faedah kepada orang yang disampaikan. Dan orang yang disampaikan tersebut, yang mendengar tersebut, tidak perlu bertanya lagi. Sudah mengerti, oh berarti dia mau ke masjid, mau sholat berjamaah di masjid. Nah, itu yang dikatakan mufid. Mufid tersebut orang yang bicara dengan yang mendengarkan, tidak orang yang bicara itu menyampaikan sesuatu yang keluar dari hatinya, bukan seperti orang gila, bukan seperti orang tidur, bukan seperti orang yang hanya bangun tidur langsung bicara, tidak. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan angan-angan yang ada. Saya bicara apa? Sebelum kita bicara itu sudah ada di hati itu ya. Itu yang dikatakan mufid. Kemudian orang yang disampaikan, anak-anakku sekalian ini, yang disampaikan tersebut tidak tidak perlu bertanya lagi, sudah mengerti, memberikan faedah namanya. Kemudian yang terakhir wada al-arabiyyi, yang dikatakan kalam tersebut pertama terdiri dari bahasa Arab seperti tadi itu. Ana azhabu ilal masjid lis-sholatil furudi jama'atan. Saya pergi ke masjid untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Jadi pakai bahasa Arab. Seandainya di antara yang 4 tersebut yang 1, 2, 3, 4 kurang salah satunya, maka sebagian ulama tersebut mengatakan disebut kalam juga, tapi kalamnya tidak sempurna. Misalnya Zaidun, Zaid. Tiba-tiba saya mengatakan Zaidun. Apakah itu dikatakan kalam? Dikatakan kalam. Tapi kalamnya tidak sempurna. Ketidaksempurnaannya tersebut di apa? Lafadznya ada. Murakkab tidak. Karena cuma satu kalimat saja, Zaidun. Mufid tidak. Wada ada. Berarti lafadz sama wada saja yang ada. Oke, ini pengantar dari yang pertama. Kemudian masuk pada berikutnya, kira-kira anak-anakku sudah paham di sini tentang kalam, untuk mengingatkan saja. Yang kedua, masuk pada bab berikutnya, yaitu al-i'rab. Al-i'rab. Al-i'rab, apa yang dikatakan i'rab tersebut? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi, ke bawah dulu, likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu, jenis i'rab, huwa ya i'rab,
taghyiru panika berubah awakhiril kalimih di akhir kalimatnya. Likhtilafil awamili karena khilafnya amil, perbedaannya amil ad-dakhilati yang masuk alaiha pada ya amil tersebut lafdan au takdiron, baik bentuk lafadznya atau perkiraannya. Wa aqsamuhu arba'atun, wa aqsamuhu dan pembagiannya i'rab tersebut arba'atun bani keempat. Yang pertama raf'un, yaitu rofa. Ya. Pusingin dulu ya kalam ini. Al-i'rab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jer. Yang keempat jasm. Jadi tanda-tanda i'rab tersebut ada 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua nasab, yang ketiga ngecir, yang keempat jasm. Yang pertama di sini apa yang dikatakan i'rab? Pertama i'rab rofa. Apa yang dikatakan rofa? Rofa tanda rofanya yaitu seperti marartu ja'a zaidun. Rofa tanda rofanya itu yaitu harakat dhamma. Yang kedua nasab, tanda nasabnya yaitu harakat fathah. Yang ketiga jar, tanda harakatnya yaitu kasro. Jasm tandanya itu mati. Itu tanda-tanda. Jadi yang berubah itu di akhir kalimat. Contohnya misalnya rofa zaidun, ja'a zaidun. Ja'a. Misalnya ja'a zaidun. Bisa ja'a zaid, marartu bi zaidin. Marartu bi zaidin. Ja'a sudah datang zaidun, siapa Zaid. Marartu lewat saya bi zaidin, bersama Zaid. Kenapa kok ini nama Zaidan ini kok bisa berubah-ubah, beda dengan ini? Karena yang di sana ini amil yang merintahkan adalah fi'il madhi. Amil yang merintahkan itu harus dhamma. Yang kedua di sini marartu bi Zaidin, kenapa kok menjadi nasab ini? Karena ada amil yang merintahkan untuk nasab. Apa? Lafal bi Zaidin. Huruf ba bi Zaidin tersebut memerintahkan untuk nasab. Yang ketiga ngecir. Itu tuh maaf tadi itu keliru. Jer bi Zaidin dengan Zaid itu ngecir ya, tanda ngecir ya. Marartu lewat saya bi Zaidin bersama Zaid. Nah, itu yang ngecir. Yang ke selanjutnya di sini yang nasab ra'aitu Zaidan. Ra'aitu melihat saya Zaidan terhadap Zaid. Misalnya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu melihat saya Zaidan pada Zaid. Ini yang nasab. Kemudian yang terakhir la yajlisu Zaidun.
yang jasam. Yajlisu Zaid, lam yajlisu Zaidun, lan yajlisu Zaidun. Ini tanda yang menunjukkan bahwa itu menjadi jasam, lafaz lan yajlisu Zaidun. Kemudian simpel-simpel saja. Di sini ada pembagian kalimat. Di sini ada pembagian kalimat. Kalimat terbagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Pembagian tersebut apa yang dikatakan isim? Isim, ada kalimat yang masuk pada isim, diantaranya adalah bisa ngecir, bisa tanwin, bisa dimasukin al, bisa dimasukin huruf jar. Itu yang bisa masuk pada isim. Yang kedua fi'il. Yang kalimat yang masuk pada fi'il, kalimat yang mempunyai makna sendiri dan tidak berbarengan dengan zaman, seperti ja'a Zaidun. Itu yang fi'il. Kemudian yang terakhir yang huruf, kalimat yang mempunyai makna apabila disambung dengan kalimat lain seperti hal, fi, lam. Apabila disambung hal anta Zaidun, hal fi dzalika qasamul lidhi hij, kata Al-Qur'an itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk nahwu ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sendiri, lagian kondisi badan kurang fit, apabila kata-kata atau kalimat penyampaian kurang bermakna, saya minta maaf. Mungkin bisa diklarifikasi selanjutannya. Mungkin saya bisa perdalam lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.